karena Pak Jokowi itu punya watak berbohong, maka orang menganggap jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Jadi kebohongan-kebohongan dan kealpaan-kealpaan itu jadi bebannya luar biasa. Yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebenarnya memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya atas bimbingan Pak Kasmujo. Berarti kan sekarang ada framing seakan-akan Pak Jokowi itu pernah mengatakan ini Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi saya. Berarti bohong. Ya kira-kira begitu kan? Ya yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong. Dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai king of inconsistency gitu. Atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK. Kebohongan mengenai SMK ya? Itu sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus Pak oleh satu stasiun televisi mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu, dan Anda yang wawancarai, Anda kalau memesan sekarang udah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan pada waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Saya menyimpulkan bahwa dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Siapa yang lebih buruk dari dia? Coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Sudah berbohong soal apalagi ekonomi akan tumbuh 10%. Sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin dalam 10 tahun ke depan. Sudah berbohong soal IKN bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun, begitu kata beliau. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak. Yang paling cilaka itu kalau ditanya sesuatu, dia bilang, kok tanya saya gitu. Ini kan bukan Sri Mulat, bos. Kalau Sri Mulat bisa begitu untuk lucu-lucuan. Ini negara yang diurus ini. Harus kelihatan dong konsistensi kepemimpinan itu. Jadi leadership itu memang tidak ada. Sudah berbohong soal jaminan bahwa macam-macam itu, bahwa akan ada produksi minyak, macam-macam lah. Tetapi fakta-fakta itu akhirnya jadi sesuatu yang menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Lalu tiba-tiba dibawa ke Barreskrim. Oke, kita percaya bahwa Barreskrim tentu punya sistem, tetapi publik tidak bisa diyakinkan oleh sistem itu. Kenapa? Karena watak presiden itu dasarnya tuh, dan tentu masih ada yang menyambungkan analisisnya bahwa Pak Jokowi masih punya sphere of influence, medan wilayah pengaruh ke dalam kepolisian misalnya. Semua itu juga harus dianggap secara jujur bahwa publik masih mencurigai itu. Kenapa? Karena dari awal
ada semacam kesimpulan di benak publik bahwa Jokowi adalah presiden pembohong. Dan itu mesti dibuka dulu tuh, apa benar Jokowi datang dengan maksud yang baik. Kalau maksudnya baik dari awal, kenapa nggak 2 tahun lalu sehingga tidak ada kehebohan? Kenapa dari awal orang bertanya terus kenapa ijazah itu akhirnya baru akan dibuka di pengadilan? Apa menunggu semacam suasana politik yang menguntungkan dia? Apa dengan keputusan Barreskrim maka seluruh isu tentang ijazah itu selesai demi hukum? Ya boleh aja demi hukum, tapi demi moral itu akan tumbuh terus kan. Jadi orang tetap melihat bahwa karena Pak Jokowi itu punya watak berbohong, maka orang menganggap bahkan kalau Anda anggap benar, maka mesti dikurangi kebenaran itu atau bahkan dibalik kebenaran itu. Ini udah jadi nasib dari seseorang yang pernah memerintah tetapi menyembunyikan jawaban itu yang dituntut 2 tahun lalu oleh warga negara. Nah kalau sekarang kemudian Pak Jokowi menunjukkan ini yang punya saya tuh. Iya, tetapi problemnya kenapa Anda berbohong selama 2 tahun? Kan kalau Anda jujur bilang aja ini punya saya. Jadi pembohongan itu yang jadi soal sekarang. Jadi sekali lagi ini isunya pindah dari soal sebut aja kepastian hukum dari ijazah itu palsu apa tidak, pindah atau bertambah dengan poin bahwa ya walaupun benar tapi dia pasti berbohong kan, karena udah terbentuk. Itu susahnya kalau psikologi publik udah terbentuk, yang sering disebut sekali lancung ke ujian seumur jagung orang nggak percaya lagi. Sekarang pada Pak Jokowi bukan seumur jagung, seumur hidup orang tak percaya. Kira-kira itu ya itu beban yang akan alami oleh keluarga Presiden Jokowi seterusnya. Dia mewariskan beban bagi rakyatnya sangat berat. Jadi kebohongan-kebohongan dan kealpaan-kealpaan itu jadi bebannya luar biasa. Belum lagi beban-beban nyata yang lebih bisa diperhitungkan. Misalnya beban utang negara. Ini tidak pernah dalam sejarah Republik ini presiden meninggalkan utang sebesar itu. Itu sangat berat. Yang ketiga, itu dia meninggalkan sejumlah kelompok yang tanda petik itu masih setia sama dia, yang boleh jadi akan bikin sesuatu yang mengejutkan kita, merusak kita, karena fanatisme pribadi yang dibangun itu. Contoh saja misalnya, kalau benarkah ada pasukan berani mati, benarkah ada pasukan di bawah tanah, apakah semua ini ada? Kalau itu ada, itu beban buat kita. Karena berarti dia mengengineer sesuatu potensi kerusuhan sesudah berakhirnya masa jabatan. Ini mengkhawatirkan sekali, Pak. Dan dia tidak pernah membantah itu. Dia tidak pernah membantah mengenai pasukan berani mati, mengenai pasukan bawah tanah. Ya, jadi masyarakat mempersepsikan itu ada. Dan pasti mereka punya agenda kan. Punya agenda. Ini yang mengkhawatirkan sekali. Ya. Sama dengan mengatakan istana negara, istana merdeka itu berbau kolonial. Ya itu kenapa? Baru terjadi. 6 presiden sebelumnya tidak ada yang komplain mengenai istana negara warisan Belanda. Kalau saya bilang, itu justru Anda menduduki istana itu, warisan Belanda, itu adalah simbol kemenangan rakyat. Ya, kalau Anda tidak berani masuk ke situ, atau Anda mau meninggalkan itu karena takut oleh hantu-hantu penjajahan atau bau penjahit, itu Anda kerdil. Anda harus lebih kuat daripada semua hantu-hantu Belanda itu. Sebagai bangsa merdeka. Mengusir penjajah kok jago, takut sama hantu-hantu yang masih ditinggalkan. Yang konkret aja kita tidak takut, apalagi hantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya, di mana isu soal ijazah Pak Jokowi ini semakin hari semakin panas, dan bahwa Barreskrim telah menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, begitu juga statement dari pengacaranya, begitu juga statement dari UGM, dan statement dari Pak Jokowi sendiri ya. Tetapi tampaknya publik sudah sangat bosan atau mungkin sudah sangat muak gitu ya dengan hal ini, dan terutama kepada sikap-sikap Pak Jokowi lah. Dari awal terlalu banyak omongan atau statement yang tidak konsisten, seperti masalah IKN, masalah SMK, dan juga dulu sempat berbicara 100 triliun di kantong saya. Wah, ini kan menjadi kumpulan-kumpulan kebohongan yang pada akhirnya membuat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi ini menjadi sirna dan hilang ya. Dan ya begitu, sangat benar sekali yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung bahwa
semua ini ya karena akumulasi dari kebohongan-kebohongan Pak Jokowi sehingga publik sudah tidak lagi percaya. Dan jika seandainya Pak Jokowi mengatakan atau memberikan sesuatu hal yang benar, yang jujur, itu sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah dicap sebagai orang yang sangat sering sekali berbohong, sangat sering sekali tidak konsisten dengan omongannya. Kadang ya katanya dulu Gibran itu belum cocok, ternyata ya tetap dimajukan. Itu kan banyak sekali lah pokoknya hal-hal yang sangat tidak konsisten, terkesan banyak bohongnya. Jadinya ya sekarang soal ijazah Pak Jokowi ini mau di semua pihak Pak Jokowi mengatakan itu adalah asli, itu adalah benar gitu. Tapi ya publik banyak ragunya gitu loh. Sempat ya banyak yang bertanya-tanya lah benar atau tidaknya, asli atau tidaknya, ya karena memang sudah sering sekali berbohong. Siapapun orangnya, siapapun dia, kalau sudah terlalu sering berbohong ya orang sudah tidak percaya lagi. Walaupun yang dikatakannya jujur pun karena sudah terlalu sering berbohong ya jadi sudah tidak bisa mendapatkan kepercayaan ya. Karena kan kalau sekali berbohong itu akan berbohong kembali untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jadi ya sangat lama-lama ya isu ini ya tidak akan selesai dan tidak akan ada ujungnya gitu loh. Kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya ke publik. Hanya itu saja cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau hanya statement-statement dari berbagai pihak, dari pihak yang berwajib pun, publik nampak ragu karena ya kita tahu sendiri desas-desusnya bahwa institusi Polri ini kan sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Apalagi Kapolrinya kan yang mengangkatkan Pak Jokowi sendiri ya. Jadi ya sedikit banyaknya statementnya pasti condong untuk membela Pak Jokowi lah. Dan hal tersebut pasti dikait-kaitkan oleh publik mengenai isu ijazah Pak Jokowi ini. Dan ini semua kan sebenarnya ya kesalahan Pak Jokowi sendiri karena dari awal sudah terlalu banyak tidak konsisten, sudah terlalu banyak berbohong seperti yang disebutkan oleh Bung Rocky tadi mengenai SMK, mengenai 1.000 triliun di kantong, mengenai IKN yang dulunya digembor-gemborkan, sekarang katanya bukan urusan Pak Jokowi lagi, yang dulunya tidak masuk proyeknas tetapi pembangunannya ternyata di akhir-akhir masa jabatan dikebut. Ini kan menunjukkan ketidakkonsistenan dari statement Pak Jokowi ya. Ya, dan banyak lagi lah. Kalian bisa telusuri di sosial media dan di channel-channel YouTube soal jejak digital statement-statement Pak Jokowi yang sering dibongkar, diulas oleh para netizen ya, mengenai konsistensinya soal mengumumkan, soal menyampaikan pendapat dan juga statement ya. Karena kan sebagai seorang pemimpin itu kan omongannya, statementnya itu sangat didengar gitu, sangat dipercaya gitu. Kalau seorang pemimpin sudah sekali saja berbohong, sekali saja tidak konsisten ya selamanya susah untuk mendapatkan kepercayaan publik lagi. Karena sudah dicap sebagai orang yang tidak konsisten dan suka berbohong, itu sangat susah sekali lah untuk pejabat publik. Sehingga jika beliau mengatakan hal yang benar pun masyarakat sudah tidak percaya lagi. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal statement-statement ataupun isu-isu tentang ijazah Pak Jokowi ini yang semakin hari semakin panas? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.